Apa itu menstruasi? Nah, saya akan membahas tentang pengertian menstruasi, siklus menstruasi, tanda dan gejala menstruasi, dan gangguan pada menstruasi. Menstruasi atau haid adalah perdarahan secara periodik atau siklik di uterus disertai pelepasan dinding rahim atau endometrium yang terjadi di setiap bulannya, kecuali pada saat kehamilan. Menstruasi ini terjadi pada usia 11 tahun sampai dengan 44 atau 55 tahun. Dan menstruasi ini berlangsung selama 3 atau 7 hari. Yang kedua ini di siklus. Siklus ini masuk pada siklus menstruasi yang normal adalah 28 hari. Nah, 20% wanita dengan siklus 28 hari biasanya ditemukan siklus 25-33 hari, terdapat sekitar 97%. Nah, wanita yang berovulasih, siklus menstruasinya berkisaran antara 18-24 harinya. Dan panjangnya siklus menstruasi ialah jarak antara tanggal mulai menstruasi yang lalu dan mulainya tanggal menstruasi berikutnya. Di gambar ini terdapat gambar peristiwa kunci pada siklus ovarium. Hari pertama ini terjadi pertumbuhan folikuler yang memproduksi ovum terjadi pada rongga yang kecil dalam ovarium yang disebut dengan folikel. Nah, folikel ini menghasilkan estrogen atau disebut dengan oestradiol yang menyebabkan uterus siap untuk implantasi embrio. Nah, yang kedua ini ada masa ovulasi. Nah, ovulasi ini terjadi ketika folikel membesar dan memecahkan dinding ovarium, lalu ovum dilepaskan ke saluran telur disebut dengan tuba Fallopi. Yang ketiga ini ada fungsi luteal. Fungsi luteal ini yaitu jaringan kuning folikel setelah ovulasi. Setelah ovulasi disebut dengan corpus luteum. Nah, dan badan kuning ini mengeluarkan progesteron yang memelihara ketebalan uterus jika kehamilan. Selanjutnya, adalah tanda dan gejala pada saat menstruasi. Tanda dan gejala pada saat menstruasi ini empat, yaitu ada bleeding phase, ada follicular phase, ada ovulatory phase, dan ada luteal phase. Bleeding phase ini bisa disebut dengan masa pendarahan. Masa pendarahan ini masa yang dimana saat kita menstruasi. Follicular phase ini bisa disebut dengan phase folikel. Phase folikel ini ketika hipotalamus mengirimkan sinyal ke kelenjar pituitari untuk melepaskan hormon perangsang folikel, bisa disebut dengan FSH. Nah, yang ketiga ini ada ovulative phase atau bisa disebut dengan phase ovulasi. Phase ovulasi ini sel telur dilepaskan untuk disiap buahi oleh spermatozoa yang telah matang bergerak ke tuba Fallopi. Nah, dan yang terakhir ada phase luteal. Phase luteal ini merupakan masa saat ovulasi sehingga hari pertama mens. Nah, gangguan haid dan siklusnya ini terdapat 4. Yang pertama, kelainan dalam banyaknya darah lama perdarahan pada haid. Yang kedua, ada kelainan siklus. Yang ketiga, ada perdarahan di luar haid. Dan yang keempat, ada gangguan lain yang ada hubungannya dengan haid. Pertama, kelainan dalam banyaknya darah dan lamanya perdarahan pada haid. Nah, ini ada hipogonadria dan hipergonadia. Nah, hipogonadria ini perdarahan haid yang lebih pendek dari biasanya. Dan hipogonadia ini atau bisa disebut dengan epimenorrhagia
siklus. Kelainan siklus ini ada 3 jenis, yaitu ada polymonorea, ada oligomonorea, dan ada amenorea. Nah, polymonorea ini yaitu siklus haidnya lebih pendek dari 21 hari dan disebabkan oleh hormonal atau gangguan ovulasi, masa luteal menjadi lebih baik. Nah, yang jenis kedua ini ada oligomonorea. Oligomonorea ini siklus haidnya lebih dari 35 hari. Dan terakhir ada amenorea. Amenorea ini haidnya tidak sedikit. Tidak ada haidnya ya. Dan dia bisa 3 bulan berturut-turut tidak haid. Dan dibagi menjadi primer dan sekunder. Yang ketiga ini ada perdarahan di luar haid. Nah, perdarahan di luar haid ini disebut dengan metrorragia. Metrorragia ini ada 2 jenis ya, ada metrorragia dan ada menometrorragia. Nah, ini disebabkan oleh kelainan organik pada alat genital dan kelainan fungsional. Yang keempat ini ada gangguan lain yang ada hubungannya dengan haid. Dia ada 5 jenis. Yang pertama dysmenorrhea. Dysmenorrhea ini dibagi menjadi primer dan sekunder. Primer ini disebabkan oleh esensial, intrinsikal, dan idiopatik. Dan sekunder ini disebabkan oleh kelainan ginekologik yang disebut dengan salpingitis chronica, endometrius, adrenomon. Nah, yang kedua ini ada premenstrual tension. Nah, keluhan ini timbul beberapa hari sebelum datangnya haid dan menghilang setelah datangnya haid. Dan keluhannya seperti iritabilitas, insomnia, nyeri kepala, mual, dan pembesaran pada mamae. Yang keempat ini ada mitral hormesis dan perdarahan ovulasi. Nah, rasa nyeri terjadi dalam beberapa jam disertai dengan perdarahan atau tidak disertai dengan mual dan muntah. Adanya sikap berwarna coklat atau perdarahan seperti kasus haid. Dan nyeri antara haid terjadi pada siklus ovulasi. Dan yang kelima ada mastalgia. Mastalgia ini sebabnya edema dan hiperemi karena peningkatan relatif dari kadar estrogen dan rasa nyeri dan pembesarannya mama sebelum haid. Sekian, terima kasih.